ini kan kita masuk di Telkom nih. Telkom itu kan dia berarti siap penempatan di mana saja. Jadi buat teman-teman yang baru untuk GPTP 14 atau GPTP selanjutnya, pesan saya jangan pernah takut untuk datang ke daerah yang baru. Apapun resikonya, iya kan, apapun resikonya. Benar-benar. Iya kan? Jangan deg-degan. Santai aja, santai. Iya. Gue pengen nangis masalah ini. Jadi terharu kita tuh kayak mau berlinang air mata. Masalahnya gitu. resiko di sini sama di sana tuh beda. Oke. Tanda kutip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to channel Orang Baik. Pertama kenalan dulu mungkin ya, karena di sini ada saya Cika sebagai host baru. Bukan host baru sih, mungkin lebih ke host cadangan. Dan saat ini kita udah ada dua karyawan Telkom juga, yaitu ada Kartini dan juga Mas Abiosi ya. Mungkin bisa tepuk tangan dulu ya mungkin. Mungkin kita bisa perkenalkan diri dulu mungkin dari Kartini dan juga Yosi nih. Atau panggilannya siapa nih? Abi, Yosi, Abiosi, Yosi. Boleh dipanggil apa aja sih? Oh ya. Okay. Abi boleh, Yosi boleh. Oke. Kalau Kartini panggilannya? Kartini aja. Kartini aja. Oke, boleh. Nah, Kartini dan Yosi ini adalah salah tiga ya, sebenarnya ada satu lagi teman mereka yang sayangnya belum bisa join pada hari ini. Mereka ini adalah salah tiga dari apa sih yang GPTP 13 ya. GPTP 13 betul. GPTP 13. Nah, mereka ini baru aja join di Kendari itu per tanggal 6 September. 6 September betul. Berarti baru 3 bulan ya, masih fresh banget nih. Nah, mungkin kita selanjutnya akan lebih bahas lagi kulik-kulik nih gimana sih sampai kalian bisa ada di Telkom Sultra ini gitu kan. Nah, mungkin bisa dari awal nih. Mungkin kalau dari Yosi sendiri nih. Yosi ini bisa ceritain dikit gak sih ini asalnya dari mana? Kok bisa sampai di sini? Asalnya pertama gini, Mbak. Ya. Jadi curhat ya. Emang agak berat sih memang karena kalau tes Telkom itu ini tuh tes udah ketiga kalinya. Oh, wow. Iya, 3 kalinya. Pertama gagal di tes pertama, yang kedua itu gagal di tes kedua, yang ketiga masuk Telkom lewat jalur rezeki ini. Alhamdulillah. Karena mulus terus alhamdulillah sampai masuk toh. Ini makanya kemarin pas pengumuman itu saya masih kerja di tempat yang lama, terus kaget tuh. Itu ceritanya pengumuman tuh waktu maghrib. Lagi azan bukan? Iya, 17.55, 5 menit lagi azan. Terus akhirnya ada email masuk, pemberitahuan. Nah, teman-teman tuh udah pada rame. Wih, gue lulus, gue enggak gitu kan. Wih, lulus gimana? Nah, ada satu kesempatan yang pengen gue ambil kan. Oh ya udahlah, gue ambil lah, gue buka nih. Tapi ada pikiran lain nih, ada 2 pikiran lain. Satu pikiran tuh gini, ntar aja lah bukanya pas sholat maghrib. Habis sholat maghrib gitu kan, kali aja. Kalau bisa berdoa dulu, siapa tahu bisa dengan berdoa dan sholat bisa mengubah takdir gitu ya. Betul. Nah, tapi gue pikir-pikir ya rezeki kan sudah ditentukan ya. Jadi ya, betul sekali. Ya sudah, nekat aja tuh Mbak, nekat. Waktu dibuka pengumuman maghrib, wih, selamat Anda telah lulus tes Telkom, alhamdulillah. Itu sujud syukur langsung Mbak. Itu di mana? Itu pas di rumah? Itu di rumah, terus sempet bergelimang air mata juga. Sampai lupa nyalain lampu sampai jam 7. Gelap kebetulan di atas rumah itu. Jadi ya udah, akhirnya kan masih lanjut kerja yang lama toh. Kerjaan yang lama itu nggak dikerjain sampai malam. Karena masih kepikiran tuh. Masih kepikiran. Karena baca email gitu ini ternyata. bener apa enggak gitu kan. Akhirnya udah. Tapi itu nggak dikasih tahu ke orang tua. Kenapa? Setelah sholat baru dikasih tahu. Tapi ngasih taunya ya agak-agak lucu juga sih. Ngasih taunya gini, Mak, Pak gitu kan. Kayaknya Mas nggak mau kerja lagi deh.
kenapa emang gitu kan. Iya malas kerja di sini, gajinya sedikit. Terus Mau gue kerja ya kerjanya sampai ceritanya. pagi. Emang kenapa mas gitu kan? Mau pindah aja lah, cari tempat kerjaan baru. Ya emang udah ada tempat kerja baru, udah ada mak di mana gitu kan? Di Telkom. Serius gitu kan? Iya mas serius. Alhamdulillah. Wih, jadinya ya udah. Akhirnya dari Langsung situ- berpelukan gitu nggak? Oh iya dong langsung berpelukan terus. Ya pasti namanya orang tua kan seneng lah ya, seneng ya, bergelimang betul. air mata begitu toh. Terharu gitu. akhirnya Nah anaknya. sampai gue nggak boleh kerja Kenapa kerjaan tuh? yang lama. Oh. Udah nggak usah, bentar lagi juga keluar. Padahal kan gue masih punya kewajiban ya. Handover juga belum, bla 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 kan. Belum juga ini kan apa namanya resign. Ya ini. ngurus one more notice segala macem. Ya paling kalau itu pertama kalinya ya, itu pertama kalinya. Maksudnya ketika ketika penerimaan lulus tes gitu ya. Itu dari gue sih gitu. Oke, berarti pada saat itu waktu itu jalur GPTP 13 itu yang dari rekrutmen website ya, berarti ya dari website ya. Web betul web. Oke, nah kalau Kartini sendiri nih, katanya tadi sempat cerita kalau misalkan Kartini ini dari jalur FHCI ya, FHCI. Iya benar. Nah, mungkin apa sih ceritain sedikit dong kalau misalkan apa sih bedanya dari jalur-jalur yang biasa kan kalau Yos ini yang GPTP 13 yang dari memang web Telkom. Nah, kalau yang Kartini ini mungkin bisa ceritain sedikit pengalamannya nih dari rekrutmen itu. Oke, baik Mbak Cika. Jadi saya ini dari daerah Papua, kotanya Jayapura. Jadi waktu itu untuk rekrutmen FHCI BUMN ini kan yang kedua yang saya ikut. Itu juga saya dapat dari salah satu kakak cewek yang kerja di BUMN juga tapi beda perusahaan dari Telkom. Dia menawarkan karena kan pernah waktu itu saya ikut magang juga FHCI di kantor tersebut. Setelah keluar si kakak cewek ini mengirim kayak brosur gitu bilang coba deh dites karena di situ kan untuk tes BUMN FHCI Putra Putri Papua. Nah, di BUMN yang FHCI ini kan itu seluruh perusahaan. Jadi saya juga tidak pernah berpikir untuk akan masuk di Telkom. Berarti dulu belum ada pikiran tuh kira-kira mau masuk mana gitu ya. Kan BUMN banyak tuh. Kayak ada apa sih misalkan ada bank, ada juga yang misalkan Wika dan lain-lain. Nah, kalau kenapa berarti di situ udah milih ya, berarti udah milih Telkom? Enggak Kak. Jadi waktu itu saya hanya daftar dan kebetulan juga tuh saya baru selesai sidang skripsinya itu bulan Agustus. Ya, saya baru selesai sidang skripsinya bulan Agustus. Setelah itu saya ditawarkan di bulan September kalau nggak salah. Itu tahun 2021? 2020. Oh, 2020. Iya, 2020. Jadi setelah itu saya coba-coba saja untuk ikut tesnya. Habis itu saya yudisium. Setelah yudisium saya melampirkan berkas-berkas kan karena belum wisuda juga kan. Karena kan kalau di kampus saya itu Berarti dulu daftarnya itu sebelum lulus ya? Maksudnya sebelum wisuda gitu iya, ya? sebelum wisuda. Oke. Jadi karena kan itu tahapnya kita ujian dulu dari yang FHCI BUMN-nya dulu. Terus kalau misalnya sudah lolos di perusahaan tersebut di kayak Telkom, gini nanti baru ada ujiannya lagi dari Telkom. Jadi ada dua tahapan, dua ujian ini. Iya, Pertama dari benar. FHCI, terus baru nanti lanjut ke misalkan Telkom gitu ya untuk tesnya lagi. Iya, benar Kak. Oke, berarti bisa dilihat di sini tadi bedanya. Kalau dari Yosi sendiri tuh ada berapa tahapan sih kalau dari kemarin GPTP 13 tuh? Kalau kemarin GPTP 13 yang web ya. Yang web gue juga agak lupa nih Kak. Jadi gue hitung dulu ya. Misal Banyak ya kayak. banyak banget. Lumayan sih karena Kalau yang ini aja GPTP 13-nya aja. yang 13-nya ya. Yang 13-nya ini pertama seleksi berkas. Terus tes TPA, psikotes, tes kebidangan pertama, terus FGD, ada wawancara, terus tes kebidangan kedua. Oh, ada dua ya Ada sekarang dua, ya? ada duanya itu barengan sama psikotes. Nah, terus ada yang terakhir tuh sesinya asesmen itu ada medical check up sama wawancara tuh.
Jadi sekitar ada 8 sampai 9 lah. Berarti kan karena ini lagi pandemi ya, berarti kemarin selama proses itu tuh berarti kemarin online semua ya sampai wawancara, kecuali Betul. medical check up. Betul. Oke. Betul. Berarti ini salah dua dari angkatan pandemi ya mereka. Tapi membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh tes bisa dari mana aja. Itu justru jadi memudahkan kita untuk misalkan kalau mau daftar Telkom kayak aduh nggak harus datang ke kantor Telkom lah gitu. Karena sekarang semuanya emang sudah serba online gitu ya. Nah kalau kemarin dari Kartini berarti ada berapa tahapan tuh yang waktu FHCI sampai ke Telkomnya? Yang pertama tuh kan pemeriksaan berkas secara online kan melalui website, kita kirim berkasnya. Setelah itu hasilnya keluar, untuk selanjutnya itu kita tes. Itu ada beberapa tahapan, saya juga sedikit lupa untuk tahap-tahap untuk tesnya itu. Terus selanjutnya itu kita menunggu hasilnya beberapa bulan, lumayan juga sih. Maksudnya tidak langsung hari ini tes terus minggu. Oh berarti jarak antara misalkan setelah tes ke pengumumannya tuh agak lama Iya, gitu ya? Betul. Jadi gini, kalau mungkin sekarang udah ada yang baru lagi ya, gitu kan. GPTP 14 ya sekarang. Walaupun kita terbilang kan angkatan online ya kan, angkatan Iya online. online ya. pandemi. Iya. Sebetulnya angkatan online tuh pro kontra sih. Dibilang Kenapa nih ada kalau yang enak, ada yang enggak. Anggaplah ya, gini, angkatan online tuh enggak sepenuhnya enak juga gitu kan. Karena menurut kami berdua nih yang udah merasakan ketika trainee, misal gini, gue ambil satu contoh nih. Pasti teman-teman atau senior-senior yang lebih dahulu masuk Telkom itu ada yang namanya pelatihan bimbingan mental. Iya Ya dong. sekali. Bimbingan mental kalian itu offline, ya kan, rame-rame, terus dikumpulin di Korpu. Iya betul. Habis itu ya udah kalian melakukan itu selama kurang lebih ada yang 10 hari, Ada yang 2 minggu, ada yang 2 ada yang minggu, sebulan. macam-macam kan, Nah, macam-macam. betul. Nah sebetulnya kalau melihat dari sisi push itu online sama offline itu sama. Kenapa sama? Karena gue bisa ngambil asumsi kayak gini. Kalau Bintal offline itu yang nge-push kalian TNI sama pihak Korpu. Nah kalau kita nih yang online, kita itu di-push sama diri sendiri. Coba bayangin. Apalagi kalau misalkan waktu kita disuruh jogging, disuruh lari, disuruh push up sendiri Suruh gitu push up ya. sendiri, di Dari videoin, video, lari-lari. yes. Dan Di video, itu memang mungkin rutin. pada saat kalian lari gitu harus di videoin, kalian malu nggak gitu? Atau Nah. sekalian jangan kalian ambil curi-curi naik motor gitu ya? Itu dia Kak. Nah jadi gini, ada juga yang bikin apa ya? Karena saking padatnya jadwal trainee ya. Saking Itu yang jadwal training itu yang bintal itu kan proses bintal itu Iya. kalian berapa lama? kita seminggu. Kita seminggu, tapi dalam pengawasannya sampai 1 bulan. Bulan setengah ya. 1 bulan setengah. Jadi totalnya 1 bulan setengah lah. Itu pengawasan dari ini ya TNI gitu ya? TNI. Ya Iya, betul, benar. dari Pusdikhub. Dari Pusdikubnya. Oh, Iya iya. betul. Jadi ada yang lucunya gini. Ada satu momen ketika kita semuanya udah kumpul, terus habis itu udah apel, udah ngelakuin pelatihan, ada tugas. Ada tugas yang diberikan oleh Pusdikhub sama Korpu. Barengan tuh. Banyak, numpuk. Nyelesainnya gimana? Mau nggak mau kan satu-satu. Kalau Iya, individual oke. Kalau yang kelompok, wah kita setting waktu lagi, belum dari Sabang sampai Merauke. Oh iya betul sekali. Beda waktu. Itu malah lebih susah. Mendingan sendiri ketahuan cuma sebulan disiksa, tanda kutip disiksanya ya. Iya. Disiksa dalam Nggak arti disiksa sih, cuma dikasih sedikit supaya kedisiplinan. setidaknya disiksa dalam tanda kutip dalam arti gini. Memang tidak enak tapi proses itu perlu. Memang proses itu perlu untuk pendidikan. Namanya juga pendidikan gitu kan. Toh itu buat ngebangun great people gitu kan. Nah, jadi kalau udah capek ngerjain tugas segala macem, ada satu tugas video yang harus dilakukan atau dikumpulkan besok pagi. Jam Tapi 8. kita harus ngerjainnya tuh malam. Pertama. Oke. Nah, pertama kita kan belum, memang kita sudah on board di Telkom, tapi kan kita belum menerima SK atau apapun. Anggaplah kita bikin video senam atau video apapun ya tugas Video ya. senam nih, video senam tuh maksudnya bareng-bareng tugas kelompok gitu suruh bikin video senam gitu. Atau suruh bikin yel-yel.
malam-malam itu kan ngeganggu tetangga tuh. Ya kan ngeganggu tetangga. Itu kan beresiko juga buat diri kita sendiri. Ini orang gila Tiba-tiba apa ntar ya? diketok-tok sama tetangga nih, Nah, ngapain sih bu anaknya gitu ya. Iya, ini gila gara-gara masuk Telkom apa gara-gara gak keterima nih gitu kan. Jadi banyak asumsi betul, tetangga betul, tuh. betul. Iya benar-benar. Itu ngelatih mental juga sih, Kak. Itu ngelatih mental juga sih. Dan kalau misalkan ini nih, misalkan kan kemarin pada saat Bintal berarti masih di Jayapura ya berarti kemarin Iya kan ya. masih di Jayapura. Nah, itu kan berarti waktunya selisih 2 jam tuh. Nah, Iya. sedangkan kalau nggak salah, kalau Bintal itu kan kayak harus startnya itu subuh ya kalau nggak salah. Betul. Subuh kan. Nah, Kita berarti start. kalau dari Kartini gimana tuh? Pada saat itu disuruh subuh juga. Karena kan misalkan subuhnya Kartini kan maksudnya di yang WIB masih jam 2 gitu kan, jam 2 pagi gitu. Betul. Terus itu kemarin gimana? Kalau mungkin pengalaman deh dikit dari Jadi awalnya itu kan Shia tidak berpikir untuk nanti selesainya itu jam 12 malam nih waktu di Papua, karena kan kita setelah selesai pembelajaran itu kita ada kumpul lagi, ada apel lagi, kadang ada apel tiba-tiba. Oh jadi online tetap ada apel-apel ya? Oh tetap kita Ada harus apel malam. Wow, kirain cuma yang Bintal ini ternyata ada juga. tetap pagi malam. Jadi kalau dengan Yosi kan mereka ya selesainya jam 10. Di Papua udah jam 12 Iya, malam udah ya. jam Oh, 12 sudah jam malam. 12 malam betul. Nah, belum lagi tuh Kak, kalau misalnya kita dikasih tugas nih, terus mintanya sama mereka dikumpul pagi ya, jam 8 pagi. Wah, ini kita tidur jam berapa, buat tugasnya jam berapa, apalagi kalau tugasnya tuh senam nih. Begadang terus ya Iya, berarti ya begadang. selama itu ya. Betul. Lebih struggle sih memang. Ya selama 1,5 bulan. Kurang lebih 1,5 bulan kayak gitu. 1,5 bulan itu tetap dikasih tugas terus ya berarti ya. Dikasih tugas sih enggak, cuma dikasih amanah. Kasih Gitu. amanah. Iya. Amanah. Wise word. Iya. Jadi kita tuh waktu dari awal masuk Bintal sampai CT itu kita sudah menerapkan akhlaknya kita. Jadi kalau kita kan dulu pada saat Bintal ya itu mungkin kita capek fisik gitu ya. Kalau kan kayak capek mental juga Capek ya mental. kayaknya. Iya, Kayaknya Betul. bisa jadi Kalau mental health gitu. Betul, capek fisik itu kan mungkin memang tidak apa ya. Bisa dibilang tidak berat. Kenapa aku bilang tidak berat? Karena satu kali capek fisik setelah pengobatan sudah selesai. Tapi kalau capek mental berlarut-larut, bertahun-tahun tuh. Belum lagi kalau ada masa denial. Itu lebih parah itu. Oke, benar. Gitu. Fase denial. Oh iya benar, membahas dengan fase denial nih. Nah, kan tadi kalian berdua ini kan bukan berasal dari Sultra ya, sama-sama perantau ya, sama kayak saya lah ya. Nah, terus gimana sih perasaan pada saat kalian tahu penempatannya itu jauh dari kampung halaman kalian lah gitu. Itu pada saat kalian nerima kabar, kan dulu ada ini ya pengumumannya kan ya. Ada, betul. Kan, dibacain kan SK Iya. penempatannya. Nah, itu gimana sih perasaan kalian pada saat itu? Mungkin Boleh bisa Kartini dimulai dulu deh. ya dari Kartini dulu deh. Kalau dari sendiri itu jadi pas sudah pembacaan SK tuh habis itu kita bertiga nih buat video call ya. Video call. Iya, kita bertiga video Itu call. pada saat itu udah tahu, maksudnya yang maksudnya setelah tahu ditempatin di Kendari gitu, bertiga. Iya, udah Setelah tahu. pengumuman betul. Nah, setelah pengumumannya sudah akhirnya kita saling ngechat di Telegram. Terus habis itu si Mas Sabi buatkan Zoom, Buat Zoom, Jimit. Jimits, untuk kita bertiga tuh untuk saling kenal juga kan. Jadi- Langsung kenalan ya kenalan. biar kayak oh ya nyari temen Betul. lah ya. Iya, benar. Jadi kita saling kenal, terus kita sama-sama bertanya kan, ini kita sama-sama di Kendari. Apakah kita sudah pernah ke sini atau belum? Terus kagetnya kita bertiga emang baru datang Berarti di kalian Sultra. baru pertama kali Ya, ya. baru pertama kali Sultra. Nah mungkin kalau Kartini sendiri pada saat itu tuh gimana reaksi dari mungkin orang-orang terdekat lah kayak dari keluarga gitu atau Ini ada hal lucu nih. Sebenarnya bukan lucu sih, mau bilang lucu atau sedihnya. Karena jadi pas waktu pembacaan SK kan aku sendiri tuh di ruang tamu. Gak kasih tahu nih sama mama. Jadi setelah pembacaan SK itu si mama nanya, "Dek, dapat di mana?" Terus aku bilang, "Maaf Ma, gak di Papua." Terus mama bilang, "Terus di mana?" "Di Sulawesi Tenggara, Kendari." Terus mama mikir, ini Kendari di mana lagi?
semua belum pernah sampai Padahal belum Kendari. nggak tahu ya Kendari Iya. itu ada di mana gitu. Sampai aku juga nggak kasih tahu kalau tanggal 6 itu kita harus sudah ada di Sultra, sudah harus ada di Kendari kan. Dan akhirnya aku bilangin ke mama, itu aku nggak ngomong dengan mama 2 hari loh. Berarti kamu diem gitu ya, Diem gitu, nggak nggak ada ngomong ngomong. apa-apa, nggak ngasih tahu, nggak ngasih. Enggak, pas aku ngomong ke mama kalau aku dapat di Kendari, mama nggak ngomong gitu sama aku. Oh jadi diem-dieman Diem-dieman gitu ya. Lewat WhatsApp nggak gitu ngechat? Enggak. Iya diem-dieman tapi lewat WhatsApp gitu ya, DM-DM-an betul. gitu. Jadi Terus gitu. setelah itu akhirnya ini apa namanya kok berantem sih, akhirnya ngobrol lagi gitu Iya, setelah ngobrol lagi dengan mama, bicarakan lagi. akhirnya Nah, direstuin kesini ya. Direstuin kesini. Oke, kalau Yosi gimana nih? Struggle sih kalau misalnya kesini ya. Jauh ya. Eh, Kalau betul kalau Yosi nih dari mana sih aslinya? Oh kalau saya itu Mbak dari Tangerang. Asli dari Tangerang. Berarti kan dari Pulau Jawa tuh Mbak. Iya betul sekali. Provinsinya di Banten ya kan. Ya kalau jujur kalau ngomongnya kalau saya atau gua bebas lah ya. Iya terserah, bebas lah ya, aja nggak gitu apa-apa. Gua aja lah ya. Podcast orang baik, kita semua baik kok. Baik banget ya. Jadi kalau gue gini sih, gue mikirnya karena kan gue udah milih Tirek nih, Tirek 7. Oh iya benar. Nah itu Ada kalau, pemilihan di web. kalian itu kan pemilihan Tirek ya di Iya, awal. betul. Kenapa? Berarti kamu dari awal udah tahu dong kalau Betul. misalkan memang di Di regional Tirek 7, Tirek Iya. 7. Nah kenapa dulu milihnya Tirek 7? Sebetulnya milih Tirek 7 karena memang di kerjaan sebelumnya itu udah pernah megang project di area Sulawesi. Sedangkan di situ ada satu pemikiran yang mungkin terlewat atau hilap karena di Tirek 7 bukan cuma Sulawesi. Iya betul. Ada Maluku sama Papua. Dan entah kenapa baru kepikiran ketika sudah ada pelatihan. Jadi pas lagi pelatihan, lucunya, oh iya udah ada Maluku, ada Ambon, ada Papua. Papua juga Baru luas kepikiran banget ya. ya kan. Tapi entah kenapa gue pede. Entah kenapa gue pede. Enggak kayaknya enggak mungkin nih. Karena banyak teman-teman Papua nih. Karena kan kalau percaya lama-lama jadi doa insya Allah gitu ya. Positive thinking. Positive thinking benar. Nah, yang bikin gue makin yakin lagi adalah ketika FHCI termasuk Kartini ini, teman-teman dari Papua, mereka ketika ditanya maunya di mana penempatan, kami lebih senang di Papua. Oke ya kan. Udah merasa semakin aman pede, ya, merasa aman. Tapi ya balik lagi ya karena memang ini kita mengemban tugas. Betul. Kan mengemban tugas. Tugas dan tanggung jawab. Banyak juga yang mungkin terima tidak terima. Kalau tidak Yosi terima. gimana? Kalau saya alhamdulillah diterima dengan baik. Diterima dengan baik, dengan ikhlas. Jadi pada saat pembacaan SK penempatan tuh kayak udah legowo gitu ya, nggak Masalahnya yang gini. surprise gitu. Masalah gini Mbak, masalah gini. Pembacaan SK ya. Itu gue tuh absen kedua. Oh iya namanya A ya, lupa. Gue tuh absen kedua. Coba lu bayangin lu lagi pembacaan SK absen kedua. Orang-orang lagi pada pengen deg-degan nungguin hype-nya nih. Lu udah lu dipanggil gitu. ya, udah disebut Udah dipanggil. Abi Yosi gitu. Iya duluan Abi Yosi Paramananda. Belum selesai berdoa udah dipanggil. Penempatan regional 7 Witel Sultra Kendari. Terus oh iya orang waduh udah pada bingung kan. Terus nggak lama kan karena banyak orangnya kan. Karena banyak. Itu online ya berarti ya pas online ya. FYI Kak waktu itu memang GPTP 13 itu perekrutan terbanyak waktu itu. 273. Ada berapa total? 200. Tapi ternyata sekarang udah ada yang ngalahin. GPTP 14. Lebih banyak mereka. Iya, sekarang berat, ya. Ya pokoknya karena gue absen kedua ya udah gue jadi nungguin 200 sisanya. Pasti kamu sempat nyari-nyari gak mana nih yang di Kendari lagi gitu nggak? Betul. Gue pasti nyari dong ya kan. Wah, ini enggak mungkin dong sendirian ya kan. Pasti ada nih temen. Kalau misalnya bisa cewek lah ya kan. Ya. Ternyata bener ya. Ternyata bener dua cewek. Dua-duanya cewek. Nah, terus gue mikir cuma bertiga. Kalau bertiga ya udah mau nggak mau kan. Yang cowok kan jadi gimana ya? Dibilang harus jadi lebih pengayom. Iya. Tapi di balik layar Pengayom, penengah. penengah takutnya mereka mediator, berantem. Karena unik juga. Satu dari Putri Papua, satu dari Bandung. Ini sama-sama polos nih. Apalagi sama-sama belum pernah ke ini ya, ke Kendari semua ya. Sama-sama Jadi belum kayak pernah ke Kendari. Nah, itu lucunya, Mbak. Itu
ketika gue dulu di kantor megang project, gue megang satu Sulawesi. Oh iya. Satu Sulawesi. Termasuk Cuma satu yang gak gue pegang. Kendari. Itu uniknya. Itu emang udah di ini. Memang takdir udah Allah destin ya. gitu Betul. kayaknya Emang kayaknya disuruh dedicate di Kendari sih. Karena belum punya pengalaman di situ Betul. kan. Nah, terus makanya oh ya udah emang harus di situ tempat itu langsung kan. Betul. Jadi kayak, Pernah satu kali cuma Kolaka gitu kan. Tapi kan jaraknya kan kayak Jakarta Bandung ya. Mohon maaf Jakarta Bandung pakai tol. Kalau di sini 2 jam ya. cornering dulu ya kan. Cornering dulu. Iya benar banget ya. Berarti kalau sekarang berarti ya udah menerima ya. Apalagi kalian udah 3 bulan ya di sini dan udah jadi karyawan tetap ya. Jadi sekarang how do you feel gitu kayak setelah ini? Kan kalau pertama first impression sama setelah 3 bulan pasti ada bedanya dong. Kartini dulu boleh? Oke silakan Kartini. Ada bedanya. Kalau kan awal datang ke sini kan pasti kayak rasa asing gitu kan di Apalagi tempat baru tempat ya. baru. Tapi kalau untuk penduduknya sih tidak begitu asing karena kebanyakan juga di daerah Papua tuh orang-orang Sulawesi banyak di sana. Hanya mungkin kotanya saja sama daerah-daerah yang dijelajahi. Dijelajahi ya. Kartini soalnya suka jalan-jalan dia selama 3 bulan KDMP ini. Oh emang udah jalan-jalan kemana aja kalau di Kendari nih? Di kota Kendari aja, nggak kayak Yosi. Oh baru di kota. Iya, kalau Yosi kayaknya dia udah keliling-keliling sampai- ya dia. sampai udah. Kolaka. Semuanya. Iya, Kalau Yosi gimana nih? sekarang ya, yang gue rasain adalah ya gue nyaman di Kendari. Kendari ya. Kendari nih. Ini Kendari. caps lock ya. Di bold, Caps caps lock ya. Sudah. Cash close. Iya oke. Cash close nih. Cash close Kendari. Udah, gue nyaman karena memang secara culture memang baru. Gue kan ngiranya kalau di timur itu kan orangnya pertama serem, keras, ya kan. Pasti orang barat ngiranya begitu. Walaupun Iya, sama sih ya, walaupun di emang barat gitu. juga kalau makin ke barat ke arah Sumatera kayak gitu juga. Sama aja. Keras gitu kan. Ternyata ketika gue pertama kali ke sini orangnya lucu-lucu. Lucu dari segi apa ini maksudnya? Pertama bahasanya. Ya tuh. Tapi kayaknya Yosi ini udah lumayan jago ya kalau ini ya bahasa sini. Bahasa sini. Pale, midi. Yudi. Ya masa ya masih Mbak di podcast kayak gini sih. Kayak kan. Oke. Mau deket juga boleh. Kita dikit aja. Jangan ya begitu anu. Tuh kan udah jago daripada aku. Ya mungkin berarti intinya udah mulai nyaman ya di sini ya. Nah, mungkin sebagai closing nih kita pada malam hari ini ya karena udah mulai malam. Mungkin ada nggak sih kayak pesan-pesan nih buat anak GPTP selanjutnya nih yang ntar join terutama yang perantau ya yang kayak kita gitu. Mungkin kayak apa sih pesan-pesan kalian ke mereka gitu? Kartini dulu boleh atau saya dulu? Kenapa dari tadi Kartini dulu? Ya, Coba Yosi Yosi deh, dulu, Yosi Yosi. dulu boleh. Oke, saya dulu ya. Kalau saya pesan nih ke teman-teman yang baru join karena gini, kalau teman-teman yang baru join itu nggak berarti teman-teman itu benar-benar baru. Terkadang mereka sudah punya pengalaman di luar sana dibanding dibanding kita ya malah ya, dibanding kita yang di sini. Jadi di sini memang dia cuma adaptasi culture-nya. Selebihnya ya udah biarkan mereka explore sendiri. Tapi pasti ada sisi denialnya sih, ada sisi menolaknya gitu kan. Karena itu namanya kayak apalagi kalau yang jauh ya mungkin apalagi yang jauh. first stage pasti Ya, agak denial. betul. Kecuali memang tidak dianggap. Itu memang tidak dianggap. Iya, gitu. Atau memang dia pengen membuktikan bahwa dirinya bisa survive, gitu. Nah, harusnya kalau misalnya saran gue sih, banyakin ngobrol, banyakin ngopi. Sama ini ya sama teman-teman kantor Sama atau teman-teman atau cari kantor. mungkin mau cari teman baru gitu ya dari ada kan di sini ada banyak komunitas atau Betul, apa gitu. banyak banget di sini komunitas. Teman-teman apa? Kalau di sini kan kita nyebutnya anak-anak muda itu ya, Genuai. Januari. Itu bahasa yang udah sangat-sangat ini ya. Sangat overuse. familiar. Nah, teman-teman Genuai di sini juga bisa kok diajak ngopi gitu kan, Benar, bebas. Tinggal comot siapa aja. Asal jangan salah comot gitu sih. Takutnya kan Kenapa nih? mau ngajak misalnya nih ya. Ya. Ada yang gua kenal tuh misalnya Mas Adi gitu. Nah, Mas Adi ini kayak anak muda nih. Ternyata udah punya anak.
Ya kan, anaknya. Tapi tampangnya masih muda ya. Nah, di sini nyaru 17 banget. tahun gitu, Nyaru kan. banget sih, nyaru banget. Ada Ya kan gak kelihatan Nggak kelihatan, kan? betul. Benar-benar Berarti awal aku di sini you juga. look younger. betul. Terlihat muda di sini. Entah kenapa, entah karena di sini mungkin kalau menurut gue ya, Gen Y sini juga masih denial sama tua. Iya enggak? Setuju enggak sih? Setuju enggak sih? Bisa jadi. Jadi di sini tuh Gen Y-nya menolak tua semuanya. Gitu. Iya dong. Ya tapi Jadi positif supaya aja kita sih. adapt to ini ya sekarang pergaulan sekarang. Jadi Betul. harus menyesuaikan. Betul. Kalau dari Kartini nih, Kalau dari saya tidak banyak-banyak sih Kak. Ini kan kita masuk di Telkom nih. Telkom itu kan dia berarti siap penempatan di mana saja. Jadi buat teman-teman yang baru untuk GPTP 14 atau GPTP selanjutnya, pesan saya jangan pernah takut untuk datang ke daerah yang baru. Apapun resikonya, iya kan, apapun resikonya. Sabar, Benar-benar. tenang. Iya Jangan kan? deg-degan. Santai aja, santai. Iya. Gue pengen nangis masalah ini. jadi terharu kita tuh kayak mau berlinang air mata. Masalahnya gitu. resiko di sini sama di sana tuh beda. Oke. Tanda Jadi, kutip. lanjut. Jadi kayak misalnya kayak aku nih cewek baru pertama kali merantau nih, awalnya kan takut, tapi pas tiba di sini, oh ternyata tempatnya tuh kayak gini. Jadi kalian tuh jangan langsung berpikir yang negatif lah. Harus positif thinking Iya, gitu langsung ya. positif. Jadi aku masuk Telkom nih, terus aku ditempatkan di sini nih, misalnya ditempatkan di Kendari nih. Wah, Kendari ini gimana ya tempatnya di sana? Orang-orangnya gimana? Apalagi kan mungkin yang dari Jawa, kalau dari Papua kan sama-sama orang timur kan, jadi udah tau lah dengan orang-orang sini tuh gimana. Tapi kalau dari Jawa kan kayak waktu itu pernah teman aku yang dari Bandung untuk sini, terus dikatain sama Bu Ella, bilang jangan pernah ini ya dengan teman-teman yang dari timur. Nah kalau saya suaranya keras gitu. Jangan kaget Jangan gitu ya. kaget, benar. Jadi buat teman-teman semua tuh jangan pernah takut, jangan pernah merasa saya sudah di tempat di sini nih gimana nanti mau pulangnya, langsung mau cepet-cepet mau tukaran atau mau apalah, janganlah kayak gitu. Dicoba dulu, siapa tahu nanti suka kayak Mas Yosi ini kan. Wih, Suka sekali dengan pasti. Kendari. Benar. Kendari tuh asik kok. Memang culture shock itu bakal datang ya. Bakal datang culture shock. Cuma ya ini lu mesti punya mentor sebetulnya. Minimal ada orang yang Kalau ngebawa. kamu berarti mentornya siapa nih? Saya. Sebetulnya ini saya bingung nih. Agak panjang juga masalahnya. Mungkin next time ya di Next part 2 time, gitu ya. betul. Karena kita Karena itu menarik juga sih. Oke. Soal mentor ya, gitu. Nanti kita bahas. Oke, di nanti part kita dua ya. di part 2 ada selanjutnya ya. Ada selanjutnya mentornya Yosi. Kayak ini ya kalau dari Kartini itu kita harus positive thinking dulu Iya, gitu ya, positive positif. thinking dan dicoba dulu lah ya gitu. Betul, coba dulu. Coba dulu. Ya, mungkin karena durasi juga sudah ini ya, Mbak, sudah lumayan. Kenapa? Mau closing kan ini? Iya, kenapa? Atau mau pantun atau gimana? Boleh tuh. Pantun. Oke, mungkin kita akan tutup podcast ini ya dengan pantun dari Mas Abios ini. Ini spesial banget, ya ampun. Jujur aja gue nggak bisa pantun, Mbak. Cuma gue mau coba aja nih. Oke. Mau coba aja. Oke. Karena Coba. memang ada culture di Telkom yang unik gitu. Pantun ya. Pantun dari high level sampai tingkat Sampai yang officer. bawah ya, Semuanya suka. Semua harus bisa pantun, ada lombanya. Betul, sampai ada lombanya. Hadiahnya apa? Honda Brio ya, Mbak ya? Iya, mobil. Mobil ya? Oh iya. Jarang aja. Oke, mungkin sebagai closing aja, terima kasih semuanya yang sudah menonton kita dari tadi kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel kita supaya kita bisa ini ya makin banyak subscribernya. Oh jelas, betul. Jadi kita masih bisa sering upload, oke? Jadi thank you dan jangan lupa tonton terus channel kita. Oke, nih gue punya pantun Silakan. penutup nih. Beli bakmi di samping Yakes, Cakep. beli kamera buat moto kera. Cakep. Terima kasih sudah mengundang kami di podcast. Sultra juara. Mantap. Hai sobat, mau dapat penghasilan tambahan dari Telkom? Ayo join bareng sobat IndiHome.
Caranya gampang banget, bisa join di sobat.indihome.co.id dan nantinya kamu akan dapat link referral yang bisa kamu sebarkan di seluruh sosial media kamu. Dan jika ada pelanggan yang berlangganan menggunakan link referral kamu akan mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukarkan menjadi sejumlah uang. Tunggu apa lagi? Ayo join bareng Sobat IndiHome.